Di mana kopi saya? Sian, sian, sian. Kamu tahu kan, Dong Xian kondisinya tidak baik. Apa kamu sedang menyalahkan aku? Bukan, aku hanya ingin bertanya, padamu kenapa kamu menyuruhnya menerjemahkan begitu Apa banyak yang dokumen? dilakukan dokumen-dokumen itu, semua tidak berguna. Aku sengaja melakukannya. Apa dengan begitu kamu puas? Mengapa kamu seperti ini? Sungguh mengecewakan. Apapun yang aku lakukan selalu membuatmu kecewa. Aku dan Dongxian mengalami masalah. Kamu selalu berpihak padanya. Karena dia lebih baik hati daripada kamu. Dia baik hati. Aku jahat. Jatuh cinta melakukan hal bodoh selalu membuat merasa bahagia. Karena itulah cara membuktikan cinta. Dulu aku pikir dalam urusan cinta, tidak memiliki akhir yang baik adalah menyedihkan. Hari ini aku baru sadar, yang paling menyedihkan adalah tidak dibutuhkan. Karena kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk tidak mendapatkan akhir yang baik. Aku selalu berpikir bahwa aku di sisinya, karena dia membutuhkanku. Sekarang aku baru sadar. Aku hanya berpikir sepihak bahwa dia membutuhkanku. Cintaku seperti es krim. Pada akhirnya akan meleleh. Zouran, Gu fotografi. Bagaimana bisa bertemu kamu di sini? mencarimu. Jangan bercanda apa yang kamu lakukan di sini. Benar-benar mencarimu. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu hari ini, aku takut suasana hatimu buruk. Kalau begitu temani aku minum beberapa gelas. Aku tidak akan minum banyak, kalau tidak kita berdua akan mabuk. Siapa yang akan menjaga kamu? Kamu benar-benar teman yang baik ya. Kalau begitu aku tidak pulang sebelum mabuk. Ada sesuatu yang mengganggumu. Apa yang menggangguku? Orang yang benar-benar ceroboh. Apalagi yang bisa mengganggumu? Ada orang-orang. Bukan karena mereka tidak memiliki hati sejak awal. Karena dia meninggalkan hatinya pada orang lain. Aku bilang Gu fotografer. Apakah semua orang yang berkecimpung di dunia seni bicara sebegitu romantisnya ya? Coba katakan satu hati. Belum tentu. Mungkin juga ia kehilangan dirinya sendiri. Apa kamu sudah menyatakan cinta padanya? Apa gunanya aku menyatakan cinta padanya dalam pemandangannya? Bahkan tidak ada diriku sama sekali. Apakah dia melihatmu atau tidak sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah kamu harus percaya bahwa kamu adalah sebuah pemandangan. Tidak perlu merendah dalam pemandangan orang lain. Tapi terkadang manusia itu sangat serakah. Aku berharap dia ada dalam pemandanganku, mengisi sebagian ruang di sana. Apa ini lucu? Manusia merasa sakit karena saat kamu merendah dalam pemandangan orang lain mungkin saja ada orang lain yang juga sedang mengagumi dari bawah bayang-bayangmu. Jangan banyak omong saat aku mabuk. Aku benar-benar tidak akan ingat. Lagi pula aku tahu, tidak ada siapa-siapa dalam pemandanganku. Hanya aku. Aku selalu memandang rendah diriku sendiri dalam pemandanganmu. Asal kamu menoleh kamu bisa melihatku. Tapi kau tak pernah menoleh.
Tak apa, Aku bilang jangan minum terlalu banyak tapi kau tidak mendengarkanku. aku tidak mabuk. Baiklah, aku akan antar kamu pulang, mandilah setibanya di rumah. Istirahatlah. Pulang. Aku baru ingat aku lupa obat flu yang kubeli untuk ibuku. Ketinggalan di kantor. Aku akan antar kamu kembali ke kantor untuk mengambilnya. Maaf ya Gu fotografer. Selalu merepotkanmu. Jangan minta maaf padaku, jangan pernah. Ayo pergi. Aku baik-baik saja, aku tidak apa-apa. Dongxian. Sudah larut malam. Mengapa kamu masih di kantor? Aku kembali untuk mengambil sesuatu. Zouran. Untuk urusan hari ini aku minta maaf padamu. Kita semua ingin yang terbaik untuk Yiren, jadi jangan terlalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian pribadi. Aku tidak berani menerima permintaan maafmu. Saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan setelah permintaan maaf ini. Apa kamu minum alkohol? Kamu sibuklah, aku pulang dulu. Lagi menunggu Zouran. Ya, Tampaknya hubungan kalian berdua berkembang dengan baik ya. Ini juga berkat bantuan kamu. Membantu kamu. karena kehadiranmu, aku bisa mendekatinya. Tapi kamu tampaknya tidak terlihat bahagia. Karena orang yang kamu suka sedang sedih, bagaimana mungkin kamu bisa senang? Memang sangat kontradiktif ya. Jelas semakin dekat dengannya, seharusnya membuatmu senang. Tapi melihat dia sedih. Malah bikin hatimu ikut sakit. Tapi cinta memang egois. Hari ini kok pulang begitu larut? Aku ingin menyempurnakan proposal rencana ini. Bisa juga membantu Rongsuan untuk mengurangi beban. Dia pasti akan sangat tersentuh jika tahu. Aku lebih suka dia tidak tahu. Udahlah, kamu tunggu Zouran saja, aku duluan ya. Berhei-heilah di jalan. Aku tahu kamu nggak bisa mengantarku. Semangat ya. Dongxian. Aku kembali untuk mengambil sesuatu. Apa yang terjadi? Aku benar-benar sudah memeriksa. Aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Topik bulan dapen, untuk majalah Yaran kita. Telah digunakan oleh Aishang lebih dulu. Apa tujuanmu melakukan ini?
Aku tentu tahu bahwa hubungan kita hanya atasan dan bawahan. Aku tidak tahu apakah pemimpin redaksi mengira kita punya hubungan lain. Nggak ada, cuma mau ingatkan kamu. Aku juga mau kasih kamu saran. Jangan selalu hidup dengan bergantung pada pengingat capek tahu. Halo. Sudah malam begini. Apa ada hal penting mencariku? Aku cuma mau bilang. Aku sudah menyempurnakannya. Bisa besok langsung. Oke, aku sudah tahu. Apa kamu masih ada urusan lain? Bagaimana denganmu? Kedepannya jangan kerja, sampai larut malam pulang sendirian itu nggak aman. Halo. Terima kasih. Atasan peduli pada bawahannya itu wajar. Zouran. Saya juga tidak tahu. Tapi sepertinya dia sudah minum banyak alkohol. Sikapnya terhadap saya juga tidak baik. Orang ini Zouran meskipun temperamennya buruk, tapi hatinya sangat baik. Jadi aku harap kamu jangan berdebat dengannya. Tenang saja. Aku tidak akan berdebat dengannya. Setelah itu bisa bergaul baik dengannya. Bagus kalau kamu bisa berpikir begitu. Selamat malam. Pelan-pelan. Aku tidak apa-apa. Pelan-pelan. Benar-benar tidak apa-apa. Kalau begitu cepatlah kembali untuk beristirahat. Baiklah, cepat pergi sana. Tidak bisa, aku harus mengantarmu pulang. Tidak usah, jangan ganggu tetangga, mereka sudah istirahat. Cepat pergi sana, cepat pergi. Benar-benar tidak apa-apa, benar-benar. Dadah. Apaan sih? Asisten Yo sebagai seorang gadis, bisa tidak bersikap lebih sopan. Aku tentu saja tidak sesopan Sian Mu. Aku sedang bicara denganmu. Jangan bawa-bawa Sian, kamu berisik sekali. Tidak takut mengganggu tetangga ya? Apaan sih? Berapa banyak alkohol yang kamu minum malam ini? Apa urusanmu? Aku hanya ingin bilang seorang gadis minum banyak alkohol. Tidak aman di luar. Dari mana kamu tahu aku minum? Apa Dong Sian yang bilang padamu? Bisakah kamu berhenti bikin masalah? Jangan selalu menyalahkan Dong Sian. Aku menyalahkannya. Baiklah, besok pagi ke kantor. Maka kamu akan tahu siapa yang menyalahkan siapa. Lelaki ini apakah setiap kali melihat wanita cantik, otaknya langsung tidak bekerja? Lagi-lagi gila. Apa salahnya Dong Sian sampai begini? Kamar dibuat seperti ini. Katanya kamera pengawas juga rusak.
Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Begitu datang pagi-pagi sudah seperti ini, astaga. Apa yang terjadi tadi malam? Tidak tahu. Lihat apa yang dia katakan. Apa yang terjadi dengan Zouran? Aku tahu kau selalu punya pendapat tentang aku, tapi apa yang bisa kau katakan? Kenapa kau melakukan ini? Apa maksudmu? Hari-hari ini aku bisa menghindarimu. Bukan karena aku takut padamu. Aku tidak ingin pemimpin redaksi. Saya tidak berharap kesabaran saya. Biarkan Anda melakukan ini. Dia berbohong, dia mencuri desain perusahaan. Aku melihat. Dia mencuri, aku curiga. Dia melakukan hal yang sama dengan sampel perusahaan kami. Dan pertunjukan terakhir. Itu juga yang kau lakukan. Pasti ada rahasia yang tak terkatakan. Anda berbicara omong kosong, siapa yang tahu? Maksudmu? Dongxian lakukan sendiri. Dia mengarahkan dan bertindak sendiri untuk semua ini. Bos simpati di sini. Lalu mengapa dia melakukan ini? Karena dia tahu aku menemukan konspirasi. Ini pahit, Zohuran. Aku tahu kau selalu merasa. Aku adalah hambatan antara Anda dan editor. Itu sebabnya kau. Aku mendengar kemarin kau masih. Apakah itu sebabnya saya bertengkar dengan editor? Malu marah. Kau sudah cukup. Aku iri padamu, Dongxian. Apakah Anda mencuri rancangan pelukis ini? Sekarang buka laci saya dan mengerti. Ami. Saudari Zouran menemukan sesuatu. Aku akan tahu. Ya ini. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Ini tidak mungkin kemarin malam. Dia telah mengambil ini. Pemimpin redaksi, kau percaya padaku. Kau minum lagi tadi malam. Kau tidak percaya padaku. Tidak akan melakukan hal seperti ini, tapi kau mabuk. Aku tidak tahu. Jadi lebih suka percaya padanya. Apa yang kau lakukan tadi malam, Sian? Sudah memberitahuku semuanya. Aku mengerti. Kau terus menjebakku. Apakah Suman masih menolak untuk menghubungimu? Mungkin aku sudah melukainya terlalu dalam. Lalu apa rencanamu sekarang? Aku berencana untuk melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan pengampunannya. Namun sebelum itu, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Aku ingin memintamu untuk memberikan ini kepada Suman. Apa ini?
Ini gaun pengantin. Kenapa harus aku? Karena kau adalah satu-satunya orang yang bisa membantu aku. Aku pernah berjanji padamu untuk membeli gaun pengantin ini dan melihatmu memakainya menjadi pengantinku. Tapi aku tak bisa melakukannya. Aku selalu berhutang permintaan maaf yang tulus padamu. Zhouran, maafkan aku. Aku gagal menepati janjiku. Terima kasih telah mencintaiku di masa lalu. Terima kasih telah membawa semua kebahagiaan untukku. Terima kasih atas pertumbuhan yang kau berikan padaku. Aku tahu permintaan maaf saja tidak cukup untuk membuatmu memaafkanku. Tapi ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang. Maafkan aku. Zhouran. Aku mohon padamu. Baiklah. Aku berjanji padamu. Ada apa dengan Nyonya Dong? Terima kasih sudah sangat membantuku tadi. Kau tak perlu berterima kasih, itu sudah tugasku. Dulu kau juga seperti itu. Selalu berdiri di sisiku melindungiku. Membantumu hari ini tak ada hubungannya dengan masa lalu. Biarkan masa lalu berlalu begitu saja. Ada orang yang bisa melangkah maju. Tapi ada juga yang hanya bisa hidup dari kenangan. Untuk masalah ini, aku minta maaf atas nama Zhouran. Tidak perlu, aku hanya berharap. Aku tidak akan mempengaruhi hubungan kalian berdua. Tidak akan hubungan kami berdua. Tak selemah yang kau kira. Baiklah, aku keluar dulu. Yunfei, hari ini kau datang. Ada apa yang ingin kau katakan padaku? Sebenarnya tidak ada masalah besar, kau tenang saja. Begitu baguslah. Hari ini, selain ingin melihatmu, aku juga ingin membicarakan seseorang denganmu. Zhouran. Kau tahu aku tak ingin mendengarnya. Aku tahu ada kesalahpahaman di antara kalian. Hari ini aku datang untuk menjelaskan beberapa hal kepadamu. Agar tidak terkecoh. Mengenal seseorang sungguh sangat sulit, sangat sulit. Aku tahu mengenal seseorang itu sulit. Tapi jika di dunia ini, aku akan memilih jadi orang itu. Masih ingat apa yang aku bicarakan sebelumnya padamu? Lalu apakah kau benar-benar mengenalnya? Kami bisa ngobrol dengan sangat nyambung. Dia bisa ngobrol dengan lancar denganmu. Apa bedanya? Tentu saja beda. Ada orang yang bisa ngobrol dengan siapa saja. Ngobrol seperti ini namanya menipu. Apa yang dia tunjukkan padamu? Bagian yang tersembunyi tidak bisa kau lihat. Lalu bagaimana cara mengetahui bagian yang tersembunyi itu? Saran saya adalah, coba kenali dia dari orang-orang di sekitarnya. Teman-teman. Mantan. Aku secara langsung menyaksikan Zhouran dan Guorui putus. Aku tahu duduk perkaranya di antara mereka. Aku tahu Zhouran seperti dirimu. Dia wanita baik yang setia pada cinta. Dalam suatu hubungan, dia mungkin terluka. Tapi dia sama sekali tidak akan melukai orang lain. Dia tegar begitu kuat hingga dia tidak akan menunjukkan kelemahan kepada mantannya. Pura-pura kasihan agar dapat simpati dia polos. Dia dengan naif percaya bahwa dalam cinta, ketulusan bisa ditukar dengan ketulusan. Benar-benar ada
keberadaan saling memiliki seumur hidup. Permintaan Gorui membuatku agak sedih. Karena aku harus memberikan sesuatu yang dulu kuinginkan dan menyerahkannya kepada Suman. Dalam hati pasti ada sedikit rasa pahit. Tapi aku juga merasakan sedikit lega. Gorui menjadi dewasa, menjadi lebih berani. Membantu Gorui menyerahkan gaun pengantin ini kepada Suman. Aku rela melakukannya. Tapi cintaku sendiri sudah goyah dalam badai dan sekarang aku malah harus membantu mantan kekasihku mendapatkan kembali pacarnya saat ini. Hidup memang penuh ironi. Jika Gorui bisa menjadi berani, aku juga harus berani menjelaskan semuanya kepada editor. Dongxian dan Yerongsuan. Biar aku yang mengambil dokumennya. Sudah sampai sini tidak mengajakku minum kopi di atas? Sudah sangat larut, minum kopi akan membuat sulit tidur. Lain kali saja. Suman, terima kasih sudah mau bertemu denganku. Kak Zouran, sebelumnya aku salah paham padamu. Tidak sebelumnya juga banyak hal-hal yang kulakukan dengan salah. Semua sudah berlalu. Bagaimana dengan dia? Masih tidak mau bertemu dengannya? Jika masih ada rasa untuknya, kenapa tidak memberinya kesempatan? Lihat betapa indahnya gaun pengantin ini. Ini adalah favoritmu, bukan? Jika tidak ada kesempatan lagi untuk memakainya, bukankah itu sangat disayangkan? Memang benar. Mengatasi kesulitan butuh keberanian. Kadang-kadang melindungi cinta juga butuh keberanian yang sama. Bukan aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku takut jika bertemu dengannya. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku tidak tahu apakah kami cocok atau tidak sekarang. Mungkin sejak awal kami memang tidak cocok. Jadi lebih baik langsung selesaikan ini. Lebih baik sakit sebentar daripada lama. Aku sangat memahami perasaanmu. Tapi di dunia ini bagaimana mungkin ada dua orang yang benar-benar cocok satu sama lain? Dua orang berpacaran, bukankah begitu? Kamu bersikap lebih pengertian padaku, dan aku berusaha berubah lebih banyak untukmu. Di hatimu kamu masih menyukai Gorui, kan? Bagaimana dia masih tidak mau bertemu denganku? Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Suman.
Saya tahu kamu tidak mau bertemu denganku. Tapi aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kita semua berpikir cinta. Cinta adalah hal paling tidak aman di dunia ini. Hanya rumah yang berdiri di atas tanah. Dan angka-angka di dalam rekening bank. Itulah keberadaan yang paling nyata. Jadi ketika kita memilih cinta, selalu ada banyak syarat tambahan. Kita harus memenuhi persyaratan ini agar bisa jatuh cinta. Kita terus-menerus memilih. Memilih yang punya tabungan lebih banyak. Memilih yang punya latar belakang kuat. Kita menjadikan pasangan sebagai mitra bisnis, sebagai teman serumah, teman sekamar. Kita sama sekali tidak menganggapnya sebagai kekasih. Pada akhirnya, tapi ketika kamu benar-benar, kita seharusnya tidak punya pilihan. Suman. Maafkan kekanak-kanakanku. Maafkan karena aku terlambat menyadarinya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jika cinta adalah sebuah petualangan, aku hanya ingin memulainya bersamamu. Aku tahu aku tidak punya uang. Aku tidak punya rumah. Betapa besar aku mencintaimu. Suman. Gorui. Suman. Maafkan aku. Kak editor bisa ngobrol sebentar? Tentu saja bisa. Begini Kak editor. Aku rasa sudah 3 hari. Kamu harus mencari Kak Zhouran, aku yakin. Dia juga selalu menunggumu. Masalah ini dia yang berlebihan. Kak editor, aku percaya pada kepribadian Kak Zhouran. Aku pikir kamu juga harus percaya, coba pikirkan. Kalau kamu juga tidak percaya pada kepribadiannya, betapa sedihnya dia. Baiklah, cukup sampai di sini kata-kataku. Bagaimana melakukannya terserah kamu, aku pergi dulu.
Aku tidak makan. Ibu jangan ganggu aku tidak mau makan. Jangan ketuk lagi Cheng, aku tidak mau makan. Zhouran, Kenapa kamu datang ke rumahku? Aku tidak ingin melihatmu. Joanne, Aku bilang aku tidak ingin melihatmu. dengarkan aku dulu sebentar. Mau pergi atau tidak? Percaya nggak kalau aku pukul kamu? Kok bisa-bisanya kamu bersikap seperti ini? Zhouran. Apa yang terjadi? Berantem lagi ya? Sebenarnya bukan berantem sih, cuma ada sedikit perbedaan pendapat dalam pekerjaan. Sebenarnya bertengkar dan beda pendapat itu wajar. Masih dalam batas normal kok. Tapi aku mau bilang ini sama kamu sebagai laki-laki. Kamu harus lebih terbuka sedikit hatimu, iya kan? Semua hal kamu harus mengalah sedikit pada wanita. Wanita itu butuh dibujuk. Ibu benar, aku pasti akan belajar dari kesalahan ini. Ngomong-ngomong, ada satu hal. Ibu harus memberitahumu. Aku bilang ini padamu. Akhir-akhir ini ada orang yang ingin memanfaatkan celahmu. Tapi tentu saja aku berpihak padamu. Tenang saja soal itu. Ibu baik padaku, aku tahu itu, terima kasih Bu. Bagus kalau kamu tahu. Urusan anak muda. Aku nggak ikut campur. Aku main mahjong dulu ya. Kamu antar dia pulang ya. Aku main mahjong dulu ya. Semoga ibu dapat hoki yang bagus. Zhouran, Jangan ketuk lagi. ayo sudah jangan marah, aku datang kali ini dengan permintaan maaf yang tulus. Kamu nggak pernah minta maaf pada orang lain. Memangnya karena aku nggak pernah minta maaf. Maka dari itu, aku sekarang bersedia minta maaf untuk membuktikan kesungguhanku. Kalau kamu benar-benar ingin minta maaf, kamu nggak akan menunggu selama ini baru datang. Tentu saja aku sudah lama ingin minta maaf. Tapi permintaan maaf itu kan harus memilih waktu yang tepat. Penelitian psikolog menyatakan, permintaan maaf harus memilih waktu yang tepat. Mereka menyebutnya periode kematangan permintaan maaf. Apa kamu tahu? Permintaan maaf terbesar di dunia ini datang setelah 500 tahun kemudian. Baiklah kalau begitu tunggu 500 tahun lagi. Baru minta maaf padaku. Ini 500 tahun merujuk pada permintaan maaf yang luar biasa. Tentu saja aku tidak sehebat itu. Tapi penelitian terbaru menunjukkan, dalam hal waktu untuk meminta maaf, 3 hari adalah batas akhir. aku datang terlalu cepat untuk minta maaf, kau malah tidak percaya padaku. Kau meragukan ketulusanku, jadi lihatlah, bukankah aku sekarang datang Dengan ketulusan hati. Kalau kau tidak mau dengar, aku akan mendirikan kemah di sini. Sampai kau memaafkanku. Sudahlah, jangan marah lagi. Jangan marah lagi. Aku sudah lama ingin minta maaf padamu, tapi tidak ada kesempatan kan? Tentu saja tidak ada kesempatan dengan kekasih dipelukan. Apalagi kesempatannya. Aku sudah bilang padamu aku, dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bisa saja menginap di rumah orang lain begitu. Kapan aku menginap di rumahnya? Malam itu aku meneleponmu. Malam sebelum kita putus kontrak, kalau kau tidak menginap di rumahnya. Kenapa dia punya ponselmu? Ponsel. Malam itu, dia memakai bajuku, kebetulan ponselku ada Di dalam bajuku. Lalu malam sebelumnya saat kau pulang, kenapa dia duduk di mobil kamu? Departemen model perusahaan baru dibentuk, dia tidak tahu apa-apa. Jadi aku pergi memberikan dokumen padanya. Benar? Tentu saja benar. Sebenarnya kau tidak perlu menargetkan semua hal padanya. Kau tetap tidak percaya padaku. Oke, aku percaya kamu. Percaya ya percaya, bukan oke. Aku percaya kamu. Apakah sudah cukup? Aku sudah datang dengan sangat tulus untuk meminta maaf padamu. Bangunlah. Jangan marah lagi. Aku datang kali ini, selain untuk minta maaf padamu. Satu hal lagi adalah perusahaan butuh kamu kembali. Aku butuh kau kembali membantuku. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ada hubungannya denganmu, kau tidak ingat. Rencana transformasi besar Yiren kita. Sekarang kau adalah asisten terbaikku, tanpamu. Siapa lagi yang akan membantu aku menyelesaikan rencana ini? Belum lagi.
Saat kau tidak di kantor aku selalu merasa, hati terasa kosong tanpa pegangan. Jadi kau bilang betapa pentingnya dirimu. Jangan sering-sering ke rumahku dan berpura-pura akrab. Aku akan mentraktirmu makan, oke? Aku tidak mau makan. Ayo pergi. Pergi. Aku tidak mau makan masakanmu. Pakai bajumu dan pergi cepat. Aku tidak makan, aku pergi. Makanlah. Benar-benar tidak mau makan. Kalau sudah bilang tidak ya tidak. Kalau kau tidak makan aku habiskan semuanya. Bukankah itu sama saja menghukum diriku sendiri? Dengan kesalahan orang lain? Pelayan, 1 mangkuk sup borsk lagi. Di mana ponselmu? Apa? Berikan ponselmu padaku. Kau kasih aku. Apakah kau tahu ini pelanggaran privasi? Aku tidak tertarik pada privasimu. Sekarang aku pasang ini di ponselmu. Aplikasi pelacak pasangan begini. Kemanapun kau pergi kau tidak bisa lepas dari pandanganku. Ponselku juga sudah ada aplikasi ini. Apa kau gila? CPK. Pacarmu secara nominal. Sekarang atas nama atasanmu, aku perintahkanmu. Dimanapun kapanpun dalam situasi apapun. Tidak boleh mematikan sistem pelacakan ini. Aku peringatkan kau jangan menakut-nakutiku seperti ini. Kakak aku kan bukan. Setelah kenyang cepat pergi, besok wawancara Liang Wei. Semua tergantung padamu. Jangan kira dengan traktir makan sekali ini, aku bisa memaafkanmu. Ayo pergi. Aku belum selesai makan. Tunggu aku sebentar. Lihat, Cepat lihat, Zhouran sudah kembali. ada apa ini dia mendekat. Kenapa dia datang lagi? Kak Zhouran, Aku sangat merindukanmu, sudah 3 hari aku tidak melihatmu, kupikir kau tidak akan kembali. Kau pernah bilang padaku untuk menghadapi wanita licik harus punya mental yang kuat. Roh Xiaoqiang. Bangkit darah begitu cepat. Darah penuh tapi aku menemukan. Aku memang bukan lawan Dongxian. Aku bilang dia juga mengambil 2 hari libur dan tidak datang bekerja. Itu benar, tentu saja itu benar. Dia punya perut yang buruk lalu kotoran kopi. Dan begadang semalaman, bagaimana dia bisa tahan? Seperti yang kau katakan. Aku seharusnya tidak. Hanya untuk kekejaman saya katakan. Orang miskin ini pasti memiliki kebencian. Saudari Zhouran. Kami selalu seperti ini, jadi kau pikirkan tentang betapa mudahnya dia. Jangan selalu berbicara dengannya. Aku tidak merasa nyaman dengannya. Aku sudah membakar dupa. Ibumu adalah direktur, tentu saja ada banyak hal yang harus ditangani. Terkadang hari yang sibuk dan lelah. Kembali ke rumah akan sangat marah, jadi kau. Apakah Anda lebih memperhatikan dia? Saudari Zhouran, kau pikir ibuku berhasil? Tentu saja berhasil. Wanita kuat di tempat kerja. Bisakah saya mengirim Anda untuk belajar di luar negeri? Tapi kenapa aku berpikir dia gagal? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Karena kesuksesan adalah dangkal dan terbuka untuk orang luar. Seperti gigi kita. Pembusukan dimulai dari dalam. Kamu. Saya tidak tahu bagaimana diberkati dalam berkat. Cepat kembali bekerja. Ayo.
bahan bakar. Sebelumnya, sebelum aku bilang padamu, karena mengejar sesuatu yang salah, terkadang melihat ke belakang, seringkali sirkuit puncak, Anda berada di pemandangan orang lain. Saat melihat ke atas, ada orang lain yang menatapmu. Kau ingin bertanya siapa? Orang itu adalah aku. Bisakah Anda memberi saya kesempatan? Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Seorang-seorang. Halo. Baik, saya Marga Gu. Terima kasih. Zoran. Kita berdua benar-benar sangat berjodoh ya, aku baru saja mengetuk pintu. Teleponmu langsung masuk. Bagaimana aku tahu kalau kamu datang sekarang? Ayo masuk. Lele. Gu fotografer, dia sudah menyusahkanmu banyak di sini ya. Tapi tidak ada masalah besar. Lagi pula aku juga jomblo jadi bisa menemani. Cepat ganti baju. Kita keluar. Pergi bekerja edisi khusus kali ini. Harus difoto. Apa kamu baik-baik saja? Ada APA, apa kamu lupa dengan air mata yang kamu tumpahkan beberapa hari ini? Apalagi yang bisa kulakukan? Sekarang dia mengalami hal seperti ini. Majalah ini memberikan tantangan sulit. Sebagai karyawan aku tak bisa tinggal diam begitu saja kan? Benar kan Lele, kamu barusan meneleponku? Apa urusannya? Salah pencet. Cepat ganti bajumu. Kamu yang janji akan pergi, aku tidak pernah setuju. Mau pergi atau tidak? Tidak mau. Mau pergi atau tidak? Tidak mau. Halo Tuan Liang Wei. Bisa diceritakan arah seni ciptaan Anda itu apa? Arah seni ciptaan. Sebenarnya dalam hal ini, aku juga masih sangat kabur. Sebagai seorang pelukis, aku hanya ingin melukis sebuah gambar yang bisa menyentuh hatiku sendiri. Harus benar-benar menyentuh diri sendiri. Mengenai arah seni ciptaan itu tidak penting. Aku juga tidak ingin membatasi diriku. Menurut Anda, apa persamaan antara seni dan mode? Dan bagaimana cara untuk menggabungkan mereka? Fashion dan seni. Apa ada kesamaan? Sebenarnya cukup sulit. Tapi seni dan mode. Setiap item fashion tunggal bisa disebut sebagai karya seni. Seni membawa banyak hal untuk mode. Ide-ide segar, sementara itu mode juga memberikan seni. Panggung pertunjukan yang dibangun begitu bagus. Di sana diatur sedikit. Tuan Liang bisa sedikit lebih alami lagi. Santai saja. Tunggu sebentar kemari. Maafkan aku. Bisakah kita berhenti memotret? Aku merasa aneh. Tidak bisa santai sedikit. Begitu sudah baik. Bayangkan dirimu tidak sedang difoto. Sedang melukis, bisa bayangkan kamu sedang melukis.
Tidak ada orang di sekitarmu, kamu bisa melakukannya. Ayo semangat, pergilah. Ayah semangat. Editor. Masih tidak nyaman. Aku tahu kamu pergi sibuklah. Ami. Sangat bagus. Cukup Tuan Liang istirahat sebentar. Baik, bersiap untuk set berikutnya. Baik, bersiap untuk set berikutnya. Mengerti? Ayah begitu tampan. Hanya kamu yang bisa berkata begitu. Penampilanmu sangat bagus. Kalian bereskan dulu peralatannya Bagaimana ya. hasil pemotretannya? Lumayan bagus. Silakan ikuti kami. Beritahu penata gaya siapkan pakaian set kedua. Baik, silakan Tuan Liang ke sini. Baik. Tadi kulihat kamu di sudut, kamu yang kan. Haik. Nakal sekali yang pergilah bermain dulu. Setelah ayah selesai kita pulang bersama lagi. Pergi. Lumayan juga kelihatannya seperti satu keluarga. Jangan ejek aku dong, kita benar-benar hanya hubungan teman biasa, aku bilang padamu. Teman biasa ini, biasa-biasa saja jadi nggak biasa. Ih, menyebalkan, pergi. Hei, Nyonya Dong, ternyata Anda di rumah. Tuan Ye datang menemuimu. kau biarkan dia. Baik.
Bukankah aku harus membencinya? Selama 3 tahun saya pikir saya telah belajar. Kontrol hati Anda. Saya pikir hati saya telah menjadi keras. Saya pikir saya kuat. Tidak perlu cinta. Aku masih akan. Kau bilang padaku. Apa yang harus saya lakukan? Makan. Kau baik-baik saja. Aku tidak punya apa-apa. Terima kasih untuk buah. Kau sakit. Aku tidak akan. Semua untuk bekerja. Itu bagus. Istirahat yang baik. Selamat tinggal. Lihat di sini. Ubah postur tubuh. Lihat ke atas. Ada apa? Tidak tahu, bisa jadi serangan asma. Bagaimana? Aku akan membawanya pulang. Jadi dulu? Udara di gudang ini cukup bagus. Bagaimana bisa asma? Apakah dia menyentuh sesuatu? Setelah aku pergi. Ini tidak mengandung alkohol. Saya mendengar bahwa alkohol dapat menyebabkan alergi. Bisa juga memicu asma. Sudah selesai? Belum ada. Saya hanya bisa membuat janji lagi, saya akan melihat yang dulu. Apakah Anda ingin saya mengirim Anda? Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Sampai jumpa. Hei gurugu, aku sudah memeriksa. Iliana memang memiliki alergi alkohol yang serius. Oke, aku tahu. Iliana sangat pemilih. Dia menggunakan semprotan make up. Model yang kembali selama 3 tahun. Bisakah kamu menggantikan Iliana? Mengapa aku harus menyakitimu karena kamu takut? Karena aku mantan pacar pemimpin redaksi membawaku masuk perusahaan. Itu membuatmu merasa tidak nyaman, jadi kamu berusaha keras untuk mengusirku. Lalu apa itu cinta? Cinta adalah benci. Semakin dalam cinta, semakin besar kebencian. Kebencian adalah motivasi terbesar seseorang. Apa yang hilang dariku di sini, aku pasti akan mendapatkannya kembali. Di sini. Apa yang kamu alami selama 3 tahun ini, kok aku merasa? Seperti kamu sudah berubah menjadi orang lain. Setiap orang pasti berubah. Seringkali pada akhirnya, kita bisa berubah menjadi orang yang tidak kita kenali lagi. Bukankah kamu sedang merapikan foto? Kenapa sempat-sempatnya datang menemuiku? Hanya beberapa hari tidak bertemu. Ingin ngobrol denganmu. Wajahmu tampak pucat.
Mungkin makan sembarangan akhir-akhir ini tidak enak badan. Tidak masuk kerja. Apa kamu sudah periksa ke dokter? Sudah tidak ada masalah. Anggap saja sedang diet. Besok aku sudah bisa masuk kerja seperti biasa. Sebenarnya aku tidak mengerti kamu banyak gadis muda cantik. Mendekatimu kamu tidak tertarik sama sekali. Kenapa begitu terobsesi dengan asisten Yo? Karena dia punya hati yang tulus. Kalau kamu bersama seseorang yang tulus, kamu akan secara tulus menghormatinya. Aku sudah melihat terlalu banyak wajah cantik, tapi jarang melihat hati yang indah. Ketulusan. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi belakangan ini terjadi terlalu banyak hal. Aku merasa. Semoga aku berkata begini kamu tidak marah. Terkadang. Mungkin karena cara kamu melihatnya. Mungkin saja. Bagaimana hubunganmu dengan Yerong Suan? Sian. Apa kamu pernah memikirkan, kalau benar-benar rujuk dengannya, apa yang akan terjadi? Apa-apaan sih? Sebaik apapun cinta, pasti ada penyesalan. Kamu ingin memperbaiki penyesalan itu, tapi malah menciptakan lebih banyak penyesalan. Tapi kamu sudah berusaha untuk memperbaikinya. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki bukan berarti usaha pasti berhasil. Hari ini bukan hanya. Saya hanya merasa tiba-tiba tidak mengerti kamu lagi. Kamu adalah teman terbaik saya. Tapi kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Sejak kapan kamu menjadi begitu licik? Kamu juga meremehkanku kan? Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Saya salah apa? Kamu bisa mengambil kembali barangmu. Cinta kamu semua hal yang kamu inginkan. Tapi tolong lakukan dengan jujur. Bukan melalui cara seperti ini. Tapi cinta pada dasarnya adalah egois. Itu karena kamu belum benar-benar mencintai seseorang. Cuaca sedingin ini datang ke sini untuk menikmati angin. Mood tidak baik ya. Bagaimana kabar Yang? Yang sudah baik-baik saja kondisinya sudah stabil. Syukurlah. Ada apa-apa saya benar. Kamu benar-benar mood tidak baik ya? Tidak. Lihat wajahmu tidak ada senyum sama sekali. Ini tidak seperti kamu. Hanya tiba-tiba merasa. Orang yang selalu saya pikir sangat saya pahami. Tiba-tiba menjadi sangat asing, ada sedikit kesedihan. Tolong itu hanya perasaanmu sendiri bahwa kamu sangat memahaminya kan? Manusia itu adalah makhluk paling rumit di dunia ini. Untuk benar-benar memahami mana mungkin semudah itu. Tapi kenapa harus membuat dirimu begitu rumit? Sepertimu yang begitu sederhana. Saya berbeda, saya ini makhluk bersel tunggal. Saya tidak punya otak. Jadi saya sering dirugikan. Mulai sekarang tidak akan lagi ada saya di sini. Saya akan melindungimu. Kamu tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Gu fotografi. Kami hanya teman. Bagaimana saya bisa mengobrol denganmu lagi?